حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan, kita semua ingin hidup bahagia, tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat, rugi besar. Apalagi kehidupan dunia sementara, di akhirat selama-lamanya. Agak mending sengsara dunia asal bahagia di akhirat. Tapi yang paling kita inginkan di dunia kita bahagia, di akhirat kita lebih berbahagia. Apa kuncinya? Kuncinya yang mendasar dua, ilmu dan amal. Maksudnya ilmu tentang agama. Pelajari agama ini, fahami agama ini, lalu diamalkan, dijamin bahagia. Dari belajar ilmu lahir iman.
lalu diaplikasikan, lahir amal. Itulah orang soleh, orang yang beriman dan beramal soleh. Allah menyatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka akan diberikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu janji di akhirat. Janji di dunianya orang beriman dan beramal soleh itu akan diberikan kehidupan yang baik. Allah Azza wa Jalla menyatakan, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh? Beramal soleh itu mengamalkan ilmu, baik laki atau perempuan, dan dia beriman, iman dan amal soleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia, apalagi di akhiratnya diberikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Inilah siratal mustaqim yang selalu kita minta di dalam salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan hidup orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat dua, iman dan amal soleh. Nikmat ilmu dan nikmat amal. Inilah yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan, fa ammal ladzina an'ama Allahu alaihim fa ulaika alladzina ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bih. Adapun orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah adalah mereka orang-orang yang ya'lamuna al-haqqa, berilmu tentang kebenaran. Kebenaran itu Quran Sunnah. Kebenaran itu agama yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Islam. Itu kebenaran. Ya'lamuna al-haqqa, mengenal al-haqq. Faham tentang agama, berilmu. Wa ya'maluna bihi, lalu diamalkan. Itulah orang-orang yang telah Allah beri nikmat, dan itulah orang-orang yang sudah ada di atas syiratal mustaqim. Dan orang seperti itu dijamin karena dia iman dan beramal, berilmu dan beramal, ilmunya diamalkan, dia dipastikan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah kami berikan nikmat kepada mereka, baik dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Itu mereka orang-orang yang Allah pastikan telah diberi nikmat, dan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang berilmu dan beramal, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka pun bersama-sama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Dan itulah orang-orang yang sudah ada di atas syiratal mustaqim, yang selalu kita minta sehari semalam minimal 17 kali dalam salat ihdinas syiratal mustaqim. Jadi kunci untuk bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat adalah ilmu dan amal. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, qul Allahumma hdini wasaddidni." Hai Ali, katakan olehmu ini doa. Berdoa dengan isi doa ini, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, tunjuki aku, berikan kepadaku hidayah. Wasaddidni, dan luruskan jalan hidupku. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Allahumma hdini, ya Allah berikan aku hidayah. Hidayah berupa ilmu dan taufik. Berikan aku ilmu tentang agamamu, tentang Quran Sunnah.
tentang ajaran Islam ini, wasadidni, dan luruskan jalan hidupku, luruskan amal-amalku. Maknanya beri hidayah taufik untuk mengamalkan ilmu sehingga jalan hidupku lurus. Dalam riwayat lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Nabi SAW, ya Ali, qul Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau dua hal, al-huda wassadad. Al-huda, hidayah. As-sadad, jalan hidup yang lurus. Ucapan lisannya lurus, perilaku perbuatan yang dilakukan oleh anggota badannya juga lurus. Makna lurus benar, makna lurus berada di atas koridor syariat, makna lurus tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tidak melanggar yang Allah larang, tidak mengabaikan yang Allah perintahkan, dan itu amal nyata dari hidayah. Minta hidayah berupa ilmu, baik hidayah al-irsyad wad dilalah ataupun hidayah taufik, dan minta diluruskan jalan hidupnya. Ini sumber kebahagiaan. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Ali meminta dua hal ini saja, tidak minta yang lain-lain? Allahumma inni as'alukal huda wassadad, Allahumma hdini wasaddidni. Karena dua ini adalah diyakini bisa memberikan kebahagiaan dunia sampai ke akhirat nanti. Di dunianya Allah kan janji, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, melakukan amalan. Amal soleh itu semua amal yang lahir dari ilmu. Setiap ilmu yang diamalkan itu amal soleh. Ilmunya, maksud ilmu di sini adalah ayat Quran dan hadis Nabi yang sahih. Setiap ayat difahami maknanya, diamalkan. Setiap hadis difahami maknanya, diamalkan, diaplikasikan. Pengamalan dari ilmu itu, itulah amal soleh. Man amila solihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu wa huwa mu'min, dan dia beriman. Makna iman, niatnya tulus ditujukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Baik sanjungan pujian Allah kepada dia, pahala dari Allah kepada dia, ampunannya, rahmatnya, ridhonya, kasih sayangnya. Itu inti dari keimanan itu begitu. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum, dan kami akan berikan pahala, balasan pahala karena amal-amal yang mereka lakukan di dunia, pahalanya nanti di akhirat. Di dunia dibahagiakan, di akhirat juga lebih berbahagia lagi dibanding kebahagiaan yang ada di dunia. Ternyata kuncinya dua, ilmu dan amal. Ilmu maksudnya adalah pengetahuan kita tentang agama, lalu diaplikasikan, diamalkan. Itulah siratal mustaqim. Itulah orang-orang yang dipastikan dapat nikmat dunia sampai akhirat. Itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayah Allah dan as-sadad, kehidupannya lurus benar sesuai dengan koridor syariat yang Allah tetapkan. Dan itulah orang-orang yang Allah janjikan tadi, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anar. Itulah orang yang beriman dan beramal soleh. Allah berikan kabar gembira, mereka itu akan dapat surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Karena itu cari kehidupan di sebuah lingkungan yang memungkinkan kita dapat dua ini. Seperti kehidupan di lingkungan pondok pesantren, sehari-harinya dipelajari ilmu, difahami, lalu diamalkan.
Belajar, kemudian diamalkan. Belajar, diamalkan. Belajar, diamalkan. Itu berarti sedang meraih cita-cita bahagia hidup dunia sampai akhirat nanti. Cari lingkungan seperti itu. Di lingkungan di luar yang jauh dari pondok, jauh dari masjid, jauh dari taklim, jauh dari kajian-kajian, jauh dari sumber ilmu. Apa yang terjadi? Orang sibuk mengejar dunia, mengejar harta, mengejar kekuasaan, mengejar pangkat, mengejar popularitas, mengejar kedudukan, mengejar banyaknya pendukung. Itu duniawi semua. Apa yang terjadi? Resah hatinya, sumpek dan sempit jiwanya, tidak akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan rohaniah dalam hidupnya sampai akhirat lebih sumpek lagi. Karena apa? Karena dia berpaling dari ilmu, berpaling dari peringatan Allah. Allah menyatakan, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, enggak mau mempelajari agama ini, enggak mau peduli kepada Al-Quran dan sunnah wahyu yang Allah turunkan, berpaling. Allah katakan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kami berikan kepada dia kehidupan yang sumpek, yang sempit, resah, gelisah, risau, galau, stres, depresi. Walaupun dia berhasil meraih dunia, dia punya pangkat, jabatan, kekuasaan, uang melimpah, dukungan, dan semuanya. Tapi hatinya kosong, sumpek sempit. Yang kayak begini mencari pelarian yang bisa menenangkan. Larinya ke yang buruk, lari ke narkoba, lari ke mabuk-mabukan, lari ke tempat-tempat maksiat yang menghibur dia. Kan yang begitu rata-rata yang punya banyak uang melimpah, kekuasaan, jabatan, pangkat tinggi, kedudukan juga tinggi. Tapi sumpek. Makanya mereka lari ke hiburan-hiburan seperti itu. Karena apa? Menunjukkan stres dan depresinya mereka tidak tenang. Karena jauh dari peringatan Allah, jauh dari ilmu. Karena itulah kalau kita ingin berbahagia di dunia, lebih berbahagia lagi di akhirat, kejar dua hal ini. Pelajari ilmu, hadiri kajian-kajian, fahami Al-Quran dan As-Sunnah, dekatkan kita dengan lingkungan-lingkungan yang memungkinkan kita faham agama kita, lalu amalkan, aplikasikan dalam kehidupan, maka apa yang Allah janjikan bahagia di dunia dan lebih berbahagia lagi di akhirat, akan Allah berikan kepada kita karena janji Allah itu pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah ingkar kepada janjinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, ada satu surat pendek yang isinya selaras dengan penjelasan tadi. Semua yang hadir di sini pasti hafal. Allah menyatakan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu,
Manusia itu pasti rugi. Mana rugi? Celaka. Rugi di dunia, sumpek, sempit, stres, depresi, kemudian resah, gelisah, risau dan galau. Di akhiratnya diazab. Itu rugi. Semua manusia dipastikan begitu. Illa kecuali orang yang memiliki 4 sifat, 4 karakter, 4-4-nya bertumpu pada ilmu dan amal. Illalladzina amanu. Pertama, kecuali orang-orang beriman. Iman ini lahir dari ilmu. Ilmu tentang Allah dan agamanya dipelajari. Allah, kenal dengan Allah. Ma'rifat. Dipelajari agamanya, faham agamanya tuh. Dilaksanakanlah syariat ini. Lahir iman. Makanya ayat ini oleh para ulama dijadikan dalil tentang wajibnya ilmu. Illalladzina amanu, kecuali orang beriman yang tidak akan rugi. Iman yang lahir dari ilmu. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Amal soleh itu pengamalan dari ilmu. Terus tawasau bil haq, ngajar dia. Memberikan wasiat tentang kebenaran dakwah. Tawasau bis sabr, sabar dia. Karena setelah dakwah pasti ada gangguan. Setelah dakwah itu pasti ada cobaan, ada penentangan. Semua nabi ditentang, semua nabi didustakan, semua nabi dibenci, diperangi oleh kaum yang menolak dakwahnya. Wajib sabar. 4 yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian ini bertumpu pada ilmu dan amal. Tawasau bil haq, dakwah pasti itu merupakan aplikasi nyata, pengamalan nyata dari ilmu yang diajarkan. Kesabaran, yaitu bukti nyata adanya ilmu dan iman dalam dirinya, itu pasti sabar. Orang yang memiliki 4 karakter ini dijamin terhindar dari kerugian dunia akhirat. Dijamin selamat dari kesengsaraan dunia akhirat. Tadi diberikan kehidupan yang baik di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Karena itu cari 2 hal ini dalam hidup. Niscaya kita akan bahagia dunia dan akhirat. 2 hal ini yaitu ilmu, kemudian amalkan dalam kehidupan. Yang dimaksud ilmu di sini pengetahuan kita tentang agama ini. Pelajari agama, fahami Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar dan mendalam. Amalkan, aplikasikan, wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka berarti kita sudah ada di atas siratal mustaqim. Berarti kita dijamin memperoleh nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Berarti dijamin memperoleh ketenangan hidup di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Semoga Allah menganugerahkan kita hidayah, taufik, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang yang selalu berilmu dan beramal dalam kehidupan sehari-hari dan bahagia dunia sampai akhirat nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma agfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik waqdina bifadlika amma siwak. Allahumma ij'alna li'alaika dhakirin wa linu'amaika syakirin wa ala qada'ika wa balaika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami ma'sumin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma aslih lana dinana allati hiya ismatu umurina
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأهواء اللهم إنا نسألك اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اغفر لأولادنا ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. Telah dibuka penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program tahfiz 30 juz